Halo semua, selamat datang di channel YouTubeku Money Talk. Investasi itu penting, tapi seringkali bikin bingung. Emas, properti, saham, reksadana, obligasi, semuanya kelihatan menarik, tapi mana yang cocok buat kamu? Di video ini, kita bakal bahas 5 investasi paling populer dan potensial, lengkap dengan kelebihan, kekurangan, dan siapa yang cocok menjalankannya. Emas, si pelindung. Nilai kalau dunia lagi nggak jelas, banyak orang lari ke emas. Kenapa? Karena emas tahan inflasi dan punya nilai intrinsik. Kelebihan, stabil, gampang dijual, dan cocok buat simpanan jangka panjang. Kekurangan, nggak menghasilkan pendapatan rutin, dan butuh tempat penyimpanan yang aman. Properti, investasi fisik bernilai tinggi. Investasi rumah atau tanah itu nggak cuma buat tempat tinggal. Properti bisa disewakan dan nilainya terus naik seiring waktu. Kelebihan, bisa jadi aset pasif dan anti-inflasi. Tapi modal awalnya besar dan proses jual belinya nggak secepat emas. Cocok buat kamu yang siap main jangka panjang. Saham, potensi cuan tinggi, tapi beli saham itu artinya kamu punya sebagian kecil dari perusahaan. Kalau perusahaannya tumbuh, kamu ikut untung. Tapi ingat, saham juga bisa turun drastis. Cocok untuk investor aktif yang siap belajar analisis dan tahan risiko. Kelebihan, bisa mulai dari modal kecil dan potensi keuntungannya besar. Kekurangan, fluktuatif dan butuh pemahaman. Reksadana, solusi simpel buat pemula. Mau investasi tapi nggak mau pusing? Reksadana jawabannya. Dikelola profesional, uangmu dikumpulkan bersama investor lain dan ditempatkan ke berbagai aset. Ada reksadana saham, campuran, pasar uang, dan pendapatan tetap. Kelebihan, mudah, diversifikasi otomatis dan modalnya kecil. Kekurangan, ada biaya pengelolaan dan kamu nggak pegang kendali penuh. Obligasi, stabil dan terukur. Obligasi itu surat utang. Kamu meminjamkan uang ke pemerintah atau perusahaan dan mereka bayar bunga ke kamu. Kelebihan, pendapatan rutin dan risikonya relatif rendah. Kekurangan, keuntungan yang nggak sebesar saham dan nilai bisa turun kalau suku bunga naik. Cocok buat kamu yang pengen investasi lebih tenang. Pilihan alternatif investasi, deposito. Aman, suku bunga tetap, tapi keuntungannya kecil. Aset kripto, potensi besar tapi super fluktuatif, cocok untuk high risk taker. Barang koleksi, seperti lukisan atau jam antik, tapi harus paham pasar dan orisinalitas barang. Tips akhir sebelum mulai investasi, tentukan tujuan keuanganmu. Kenali profil risiko, pilih instrumen sesuai kemampuan dan waktu. Dan kalau masih bingung, jangan ragu konsultasi sama penasihat keuangan, Saint Sayam. Kira-kira kamu mau pilih yang mana nih? Kamu bisa mulai dari yang kecil, tapi yang penting mulai dulu. Tanyakan apa saja di kolom komentar, kita diskusi yuk. Like, share, dan subscribe untuk konten keuangan lainnya.